Guys, beberapa hari lagi kan mau puasa nih ya. Gue mau tanya deh, apakah kalian siap bangun dini hari buat bantuin mama kalian? Apakah kalian siap menghadapi terpaan badai godaan di siang hari? Dan apakah kalian siap untuk menahan hawa nafsu selama 1 bulan penuh? Jangan sampai perjuangan berpuasa kalian dari sahur sampai buka malah di closing dengan menonton anime yabai mantap. Lah bang, salah youtubernya lah ngapain upload gituan di bulan puasa. Gini loh guys, kalian harus tahu yang namanya kesadaran diri. Jangan gara-gara lihat thumbnail dengan gambar waifu boba jumbo, tiba-tiba tangan kalian refleks mencet itu. Resiko kena ulti emak ditanggung masing-masing ya adik-adik. Terlepas dari anime yabai mantap, WAM2 akan selalu bermain dengan bersih. Demi AdSense, maksudnya demi kalian semua dong tentunya. By the way, nanti di closing kita akan bahas sedikit tentang anime musim depan ya cuy. Tapi sebelum itu, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng di bawah biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, sekalian juga di follow akun sosmed gua ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Yakureijo Reberu Kyuju episode ke-9. 'Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Yumiela yang kini memiliki seekor naga hitam pekat yang diberi nama Ryu oleh dirinya dan juga Patrick. Dan ketika Yumiela yang ingin membelikan Ryu sebuah pelana di kota, seorang mata-mata dari negeri tetangga malah menemuinya untuk mendiskusikan sesuatu. Setelah menyempatkan waktunya, si Yumiela ini rupanya mengetahui bahwa kerajaan Remles bertetanggaan langsung dengan kerajaan Valsein. Dan wilayahnya gak begitu jauh dari wilayah Margrave Asbaten alias wilayah keluarganya si Patrick. Yumiela juga tahu bahwa hubungan kedua kerajaan ini tidak begitu harmonis. Setelah memesan semangkuk rebusan daging, inti dari diskusi mereka ialah si mata-mata ingin menarik Yumiela supaya mau join ke kerajaan Remlesnya. Meski dia tahu Yumiela takkan mau berurusan dengan yang namanya politik kerajaan dan merasa akan mustahil menariknya, akan tetapi karena petinggi kerajaan termasuk raja dan juga ratu Remles menentang pendapat darinya, terkhususnya ketika mereka tahu bahwa Yumiela baru aja mendapatkan seekor naga, para petinggi Remles pun sontak langsung mendesak mata-mata ini untuk segera membujuk Yumiela buat join dengan mereka semua. Mendengar betapa sulitnya tugasnya itu, hal tersebut sampai membuat targetnya sendiri bisa iba padanya. Si mata-mata lalu mengajaknya hanya untuk mengetahui jawabannya. Sebelum menolaknya, Yumiela menanyakan apa timbal balik yang harus ia berikan karena tawaran kerajaan Remles yang katanya akan mengabulkan semua keinginannya. 戦場はアッシュバトン辺境伯領だ。お断りします。 Ya, penolakan Yumiela didasari karena lokasi yang akan menjadi medan perang adalah wilayah keluarganya Patrick. Si mata-mata yang telah menduganya pun menanyakan satu hal saking penasarannya. ユミエラさんがこの国にとどまる理由です。魔王を倒すためです。世界の危機ですから。魔王が襲うとしたらこの国だけではないのですか？ Cukup banyak yang menjadi poin penting dari pembicaraan mereka barusan. Namun sebelum mengetahui apa maksud ucapannya, sayangnya para prajurit kerajaan telah sampai di sana untuk menangkap si mata-mata. Yumiela yang gak ingin mendapatkan masalah memutuskan untuk membiarkan si mata-mata pergi dari sana. Dan sepersekian detik setelahnya, para prajurit terlihat masuk dan mendapati ruangan itu yang telah kosong tanpa ada siapapun di dalamnya. 収穫はいくつかあった。魔王が襲うのはこの国だけらしいという新たな情報。隣国が私をどう見ているか分かった。彼と敵味方になるのはもっと嫌だ。今日のことで分かった。私はきっとパトリックのことがと思ったけれど、やっぱり勘違いだったかもしれない。 Ya elah mbak itu udah bener barusan. Pas udah nyadar malah nilai salah paham. Ampun dah. Patrick yang juga ada di sana pun menanyakan maksud dari kata salah paham yang dilontarkan oleh Yumiela barusan. Nah, di sini kita pun akhirnya menyadari bahwa Patrick juga nggak sepeka yang kita kira selama ini. Karena ketika Yumiela memberikan penggambaran yang bisa dibilang plek ketiplek adalah dirinya, si Patrick ini malah nggak nyadar arah pembicaraannya si Yumiela. Meski begitu nih ya, pada akhirnya hubungan mereka berdua mengalami satu kemajuan. 私がパトリックと友達になりたいっていう話。俺はユミエラを友達だと思っていたのだが。なんだこの中身イケメンな発言は。
外見も相まって彼が完璧イケメンに見える。いや Menolak untuk percaya bahwa orang tulus dan keren itu benar-benar ada, Yumiela pun bernegatif thinking tentang Patrick yang mungkin menganggapnya sebagai aset berharga untuk berperang melawan kerajaan Remles. 私はレムレストに攻め入ったりしないから。俺はユミエラの力を利用したりしない。周りの悪影響なのだろうが、たとえユミエラがレベル1だったとしても、俺は必ずそばにいる。ありがとう。 Setelahnya, nampaklah Yumiela dan Patrick yang memeriksa nilai UTS mereka. Dan keduanya diketahui sama-sama memiliki peringkat yang sangat tinggi di sana. Namun di tengah obrolan yang ada, secara tiba-tiba ada yang datang. 上手だ。お話がありますの。極めて重要な。 Sin berpindah ke ruangannya Eleonora. Ya intinya saking gobloknya, si Eleonora ini harus mengikuti remedi karena nilainya itu nggak nyampe KKM. Di saat Yumiela yang nanya kenapa Eleonora nggak minta diajarin ketiga anak buahnya, namun Eleonora mengatakan bahwa nilainya lebih tinggi dari ketiga anak buahnya itu. Namun di sini Yumiela tahu bahwa ketiga anak buahnya hanya mencoba merendah di hadapan Eleonora. Setelah menerima permintaannya, dengan sangat pedenya si Eleonora ini mengatakan tidak banyak orang yang bisa mengajarinya. Dan maksud dari kata-katanya itu dapat kita lihat ketika Yumiela sedang mengajarinya. 三代目の国王はサイラス様ですってば。ダグラス様という人は？それは二代目です。このお嬢様は壊滅的に勉強に向いてない。 Karena gua nggak mau ngomong kasar, intinya si Eleonora ini nggak pandai dalam mengingat suatu materi. Namun ketika si Yumiela ini menyadari bahwa Eleonora itu bisa mengingat semua materi seputar Edwin Todd, dirinya berniat menjadikan si Edwin Todd sebagai penggambaran materi untuknya. Dengan kata lain, Yumiela mengubah metode belajar si Eleonora dengan menyisipkan Edwin Todd sebagai fokus utama dalam pembelajaran tersebut. サイラス様はエドウィン殿下のおじいさんのおじいさんですよ。そうでしたの？ギエム地方の開拓と農地化を成功させたのはエドウィン様のおばあ様のおじ様ですから、アンドリュー様ですわ。マトロックの町で大規模灌漑を成功させたのは誰ですか？エドウィン様のひいおじい様の弟ですから、クリフ様ですわ。 Agak lain, emang agak lain kayaknya. Ini otak isi Edwin Todd doang mungkin ya. Setelah berterima kasih pada Yumiela, dirinya merasa tidak sabar untuk diajari lagi di ujian berikutnya. Beberapa waktu setelahnya, diketahui si Eleonora yang ternyata telah lulus dari remedinya. Demi meredakan stresnya usai mengajari Eleonora, Yumiela mengajak Patrick untuk menemaninya terbang bersama Ryu. Namun karena ada urusan lain, Patrick pun langsung menolak ajakan Yumiela barusan. 放課後や休日に何をしているのかいい加減教えてくれても。ユミエラさん、受けまた出た。プレゼントを持ってきましたの。ちょっと待ってパトリック。エレノーラ城と仲良くな。 Buat yang lupa nih ya, sejak pesta dansa lalu yang membuat Patrick sadar akan kekurangannya sendiri, hal itu membuat Patrick terus mendatangi sebuah dungeon untuk menaikkan levelnya. 強くなる必要があるんだ。恋敵と決闘でもするのか？恋敵ではない。相手自体が強いんだ。 Saat tibanya di dalam dungeon, Patrick teringat kembali dengan ucapan Yumiela kepada NPC yang mengajaknya berdansa sebelumnya. Dan kata-kata itulah yang menjadi pemicu yang menggerakkan Patrick jadi seperti saat ini. まったく、なんで俺はあいつを好きになってしまったんだ。少しでもあいつに近づくために。やれるだけやるしかない。どんなに強くても、ユミエラも普通の人間だ。誰かがそばにいてやる必要がある。 Sekembalinya dia dari dungeon, nampaknya Patrick yang dihampiri Yumiela yang baru selesai terbang bersama si Ryu. Melihat Patrick yang terluka, Yumiela pun jadi khawatir, namun langsung ditenangkan oleh si Patrick. Nah, gobloknya di sini, ketika si Yumiela yang mengaku telah mengetahui kemanakah Patrick pergi selama ini, Patrick yang udah terlanjur salah tingkah pun harus dibuat kembali kecewa karena ketidakpekaan yang dimiliki oleh Yumiela. 彼女ってどんな人なの？怒るとすぐ手が出るタイプ。だから毎日そんな傷を。毎日出かけるのはデートだからでしょ？学園の外に恋人なんていない。 Sanggahan Patrick barusan justru disalahartikan oleh Yumiela yang mengira si Patrick ini punya pacar di dalam akademi. Perlahan Yumiela mulai menunjukkan ekspresi dan sudah tidak sedatar sebelumnya. 俺に恋人はいない。
大体これが女の子と喧嘩した傷に見えるのか？私竜を連れて行くから。意識すらされていないのか。 Sepertinya Yumiela yang meninggalkan rasa kecewa di hatinya Patrick, nampaknya si pangeran tai kambing yang datang menghampirinya dan mengucapkan satu kalimat yang sepertinya akan segera mengubah titel tai ayamnya itu. 話は聞かせてもらった。お前の言う通りなのかもしれん。ちょっと変わってはいるが。 Keesokan harinya, terlihat Yumiela yang lagi terbang sama Ryu. Setelah cukup banyak curhat seputar Patrick ke naganya, kita pun akhirnya mengetahui bahwa alasan kesalahpahaman soal pacarnya Patrick sebelumnya dikarenakan si Yumiela ini gak ingin menyamakan orang lain seperti dirinya yang selalu cinta dalam menaikkan levelnya. Parahnya, karena sering mendengar dan melihat si Eleonora yang sangat mencintai si Edwin Todd, hal itu membuat Yumiela menyanggap perasaannya sendiri pada Patrick. 俺に恋人はいない。少し結構嬉しかったな。 Setelah itu, nampaknya Patrick ingin mempertemukan Yumiela dengan si pangeran tai kambing. Meski terkejut, tapi Yumiela tetap menurut ketika diantarkan ke ruang Pakepsek untuk bertemu dengan si Edwin Todd. Dan inilah momen-momen di mana si Edwin Todd setelah 8 episode menyandang gelar tai kambing, tai kucing, dan berbagai macam tai lainnya, akhirnya akan melepaskan semua gelarnya itu. すまなかった。入学以来失礼な振る舞いをしてきた。私の思い込みが悪かったのに申し訳ないと思っている。 Ya, akhirnya pangeran Edwin mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf pada Yumiela. Yumiela pun mewajarkan tidak hanya sifat Edwin yang masih remaja, tapi juga mewajarkan semua murid yang 11-12 dengannya. Di mana meski mereka udah remaja, tapi mental bocil pasti masih melekat kuat dalam diri mereka. Terkhususnya ketika mereka membenci seseorang yang dibenci oleh orang dengan status lebih tinggi dari mereka. Yumiela pun mewajarkan semua tindakan seperti itu, karena bahkan di dunia lamanya saja, hal seperti itu sungguh lumrah ditemukan. Yumiela kemudian menanyakan alasan Edwin yang tiba-tiba meminta maaf seperti itu. アッシュバトンの話を聞いてな。パトリックのユミエラ城の強さは自分たちとは比べ物にならない努力の上に成り立つものだと。ユミエラ城も普通の人間なのだと理解した。 Oh, rupa-rupanya Patrick lah yang membuat semua keajaiban itu terjadi. Buat yang gak sadar, kita sebelumnya telah diperlihatkan betapa percaya si Edwin pada si Patrick. Dan hal itu membuat Edwin mengubah pandangannya kepada Yumiela yang benar-benar bukan seorang Raja Iblis. Setelah menerima permintaan maaf darinya, Edwin yang ingin melakukan sesuatu untuknya sebagai bentuk permintaan maaf, namun dirinya harus dibuat sangat-sangat terkejut. Begitu Yumiela yang cuma meminta untuk diizinkan buat join ke partai penumpasan Raja Iblisnya. Dan semua itu lagi-lagi berkat Patrick yang telah memberitahukan jawaban yang mungkin akan diberikan oleh Yumiela. Gak lama kemudian, Yumiela mengajukan satu pertanyaan padanya, yang mana dirinya ingin menanyakan apa yang Patrick katakan padanya. 悪評に負けない強い人だとも言っていた。あと、基本的には善人だと。基本的にはというのは変動も頭もどうかしていて、やること。私じゃなくて、あいつが言ったんだからな。 Sepertinya si Edwin, gantian si Pakepsek lah yang mengobrol dengan Yumiela. Setelah sedikit membicarakan tentang Edwin yang dasarnya adalah orang yang mudah dimengerti dan hanya mengalami yang namanya Star Syndrome, Pakepsek pun memuji Patrick yang bisa mengubah pola pikir dan sifatnya si Edwin. Yang padahal sang raja, bahkan kepala sekolah sepertinya pun tak bisa mengubahnya sama sekali. Singkat waktu, setelah banyak perbincangan, Pakepsek memberitahukan kekhawatirannya soal si alisi beban yang masih belum bisa melepas gelar bebannya karena ketiga reverse haremnya yang terus melindunginya tanpa memberi kesempatan pada alisi beban untuk melawan seekor monster. Alhasil hanya alisi beban lah yang masih memiliki level yang sangat rendah. Setelah Pakepsek memberitahukan alisi beban yang mungkin masih berlatih di jam segini, sontak Yumiela pun langsung bergegas menemuinya. 魔王を倒すのはあくまでも彼女であってほしい。私がエドウィンと結婚させられかねない。 Singkatnya, demi si alisi beban yang bisa menaikkan level dengan efisien, Yumiela mengajaknya untuk ikut dengannya ke dungeon kota Varias yang merupakan dungeon dengan atribut kegelapan. Dengan begitu sihir cahayanya bisa jauh lebih efektif lagi. 闇属性のダンジョンにユミエラさんと2人で私にはまだ早いかなって。 Keesokan harinya nampaknya banyak siswa yang membicarakan soal hilangnya si alisi beban sejak sore kemarin.
Yumiela yang terkejut pun tiba-tiba dihampiri oleh si trio Kwek-Kwek yang menanyainya soal waifu mereka. Dari ketiganya, cuma si William lah yang meragukan Yumiela yang mengatakan gak tahu kemana perginya si Alisi Beban. Setelah cukup banyak konflik di antara William dan juga Oswald, Edwin pun sangat-sangat khawatir pada waifu mereka yang biasanya akan meninggalkan pesan jika ingin melakukan sesuatu. Apa yang dikhawatirkan oleh si William ialah jika sampai Alisi Beban diculik oleh seseorang. Yumiela yang gak paham pun dijelaskan maksudnya, di mana karena si Alisi Beban adalah kunci utama dalam mengalahkan Raja Iblis, bisa aja ada sekelompok orang yang mendukung Raja Iblis dan berniat menyingkirkan Alisi Beban sebelum dia jadi overpower. Dan berakhirlah alur cerita anime Akuyaku Reijo Reberu Kyujokyu episode ke-9. Sebelum kita mulai pembahasannya, gua mau tahu satu hal dulu nih. Kalian itu sebenarnya tahu nggak sih setiap anime baru itu memiliki yang namanya jadwal perilisan? Dan jadwal tersebut itu ya tergantung sama musim di Jepang. Kemarin gua lihat-lihat di video rekomendasi anime Spring 2024 punya gua kemarin ya. Ada aja yang komen OOT alias out of topic atau keluar dari topik. Ya anime lawas dibawa pula lah, anime 4 musim lalu ditanyain kenapa nggak masuk list lah, dan lain sebagainya. Tapi lupakan dulu soal para bocil dan bocil berjenggot itu cuy. Mari kita bahas soal anime Spring nanti. Jujur aja gue gak tahu mau bahas ke-7 rekomendasinya kemarin atau enggak, ataukah nanti cuma akan jadi 4 atau 5 anime doang. Dan karena gue gak mau kebanyakan janji yang mungkin akan ada problem eksternal yang buat gue gak bisa ngalur anime ABCD, tapi gue bisa nekenin bahwa anime akan gue bawakan berikutnya adalah anime normal, dan meski ada sesekali unsur ecchinya, gue pasti akan memberikan sensor supaya jiwa-jiwa para bocil yang menonton nggak tercemari oleh hal kotor seperti ecchi. Musim depan gue akan berfokus ke anime action, fantasi, dan tentunya anime dengan MC overpower. So, kalian tunggu aja gimana nantinya. Sekian dulu video kita kali ini. Sorry kalau ada salah kata, silahkan diambil positifnya aja. Dan thanks for watching, dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye-bye.